Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali para pemirsa Al-Araf TV. Insyaallah kita akan membahas prolog kita sebelumnya. Alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Heru Permadi, dan saudara saya Bapak Budi Hartanto. Waalaikumsalam. Ustadz, kemarin tuh kita ngebahas tentang akhlakul karimah. Kita bicara tentang akhlakul karimah. Sebelum saya masuk ke dalam hal itu, bisa tolong dijelaskan sebenarnya akhlakul karimah di dalam Islam itu bisa didefinisikan seperti apa, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang akhlak ya, akhlakul karimah. Al-akhlakul karimah. Pertama kita pahami dulu akhlak itu apa? Iya. Nah, apa itu akhlak? Akhlak itu suatu perbuatan yang seketika keluar seperti itu aja gitu loh. Baik, akhlak itu bahasa lainnya adalah adab. Adab. Ini al-akhlak bisa diartikan dengan al-adab, adab. Atau bahasa lainnya yang lebih mudah mungkin perilaku, itu akhlak. Yeah. Jadi sebenarnya keseharian manusia itu tidak mungkin terlepas dari pembahasan seputar akhlak. Karena dari kita bangun tidur sampai ketemu bangun tidur lagi, itu semuanya ya akhlak kita. Bangun tidur, akhlak kita seperti apa. Lalu nanti kita berjalan ke masjid, masuk masjid, bahkan dalam sholat pun di situ ada akhlak, ada adab. Sholat itu kan wajib, tapi bagaimana cara kita sholat itu kan pembahasannya di akhlak atau adab. Contoh kita sholat pakai baju seperti apa, itu kan adab kan. Walaupun dalam supaya sholat kita sah, itu kan yang penting tutup aurat kan. Ibarat kamu pakai sarung, yang penting tutupi pusar sampai lutut, terus ke masjid sholat sah kan. Sah. Tapi kan orang bertanya ini adabnya kayak apa? Masa menghadap Allah modelnya seperti itu. Nah di situ jadi adab itu sebenarnya ya perilaku kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu adab adalah akhlak atau adab. Nah maka kalau al-akhlakul karimah, karimah itu artinya mulia, jadi adab yang baik. Nah tentu standar kebaikan itu adalah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau perilaku kita ini bersesuaian dengan syariat, artinya mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasul, tidak bertentangan, tidak keluar dari aturan syariat, maka itulah yang disebut dengan akhlak yang baik atau akhlak karimah. Begitu. Lalu kolerasinya apa nih, Ustaz, antara kemarin kan kita sudah belajar tentang bab iman dan bab Islam. Korelasinya terhadap seorang muslim yang sudah mencoba menjalankan rukun imannya dan rukun Islamnya, terus kolerasi yang terhadap si akhlak itu gimana? Baik. Jadi kalau orang itu sudah muslim, sudah mukmin, itu pasti akhlaknya baik. Harusnya begitu. Akhlaknya baik. Ya, jadi kalau ada orang ngaku dia muslim, ngaku mukmin tapi akhlaknya buruk, maka masih dipertanyakan keimanan dan keislamannya. Kenapa? Karena ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Ya, jadi Nabi SAW itu beliau dalam satu hadisnya, satu sabdanya memberikan wasiat kepada kita dengan tiga hal. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kemudian wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Dengan harapan nanti yang baik ini bisa menutupi, menghapus yang buruk. Ibarat kalau habis maksiat ya tobat. Ya habis melanggar ya tobat lagi. Pokoknya yang setelah berbuat buruk ikuti dengan kebaikan. Lah yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah terhadap sesama manusia, atau perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, ini satu kesatuan, tiga wasiat Nabi yang begitu penting untuk kita laksanakan. Takwa kepada Allah dimanapun kita berada,
habis berbuat buruk ikuti dengan kebaikan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu yang pertama. Nah, poin yang kedua, akhlak itu menjadi penentu nasib seseorang di akhirat. Akhlak itu penentu nasib seseorang di akhirat. Ada seorang perempuan, dia rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, tapi suka mengganggu tetangganya. Kata Nabi apa? Min ahlin nar, dia termasuk calon penghuni neraka. Tuh. Padahal sholat tahajud nggak pernah bolong, mungkin baca Qurannya rajin, sholat 5 waktu baik, tapi kalau dia akhlak kepada tetangganya tidak baik, ini salah satu akhlak ya, ini sikap perilaku dia terhadap tetangganya tidak baik, maka bisa menjadi apa? Sebab masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena bisa jadi nanti orang ini menjadi umat atau bagian dari umat Nabi Muhammad yang disebut dengan al-muflis. Al-muflis itu yang bangkrut. Yang bangkrut itu awalnya modalnya banyak, habis dia. Nah, ternyata yang bisa menghabiskan itu yang paling berperan apa? Akhlak yang buruk. Nah, jadi kebalikan akhlak yang baik adalah akhlak yang buruk kan? Sholatnya mungkin bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tapi karena akhlak yang buruk ini, akhirnya ini menyedot, menguras seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, diceritakan Nabi bertanya pada para sahabat kan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Nah, para sahabat ya awalnya menebak orang bangkrut itu ya man la dirhamalahu wala mata. Yang nggak punya duit, nggak punya perhiasan, nggak punya apa-apa. Itu bangkrut menurut penilaian para sahabat. Lalu Nabi ya tidak menyalahkan mereka, tetapi juga tidak membenarkan. Karena Nabi yang orientasi Nabi adalah hakikat bangkrut yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia mungkin betul bangkrut, nggak punya harta, nggak punya apapun lah gitu ya. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu man jaa yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin. Nanti orang yang pada hari kiamat dia datang dengan sholatnya yang baik, artinya pahala sholatnya yang baik, zakatnya yang baik, pahala puasanya yang luar biasa gitu kan. Tetapi apa? Faqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mal hadza. Di satu sisi ya, di samping pahalanya yang luar biasa tadi, pahala sholat, zakat, puasanya tadi, dia mencaci maki si fulan, memukul si fulan, lalu mengambil haknya si fulan. Ini belum selesai semua. Akhirnya apa? Orang-orang yang pernah dia zalimi, yang pernah diperlakukan dengan buruk ini, akan mengambil pahalanya. Pahala sholatnya diambil, diberikan pada si A. Pahala puasanya diambil, diberikan si B. Pahala zakatnya diambil, diberikan si C. Terus sampai seluruh pahala dia habis, sementara orang-orang yang pernah dia zalimi masih banyak. Akhirnya apa? Dosa-dosa mereka diambil, diberikan pada orang tersebut. Nah, ini orang yang bangkrut. Awalnya datang dengan pahala yang luar biasa, sekarang harus memikul, menanggung dosa yang luar biasa. Lalu akhirnya apa? Ya dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi itu akhlak. Tolak ukurnya itu akhlak kan. Bukan ya sholat kepada Allah itu kan ya bagus ya. Tetapi harusnya ketika seseorang sholatnya sudah bagus, sholat yang bagus itu harus bisa memperbaiki akhlaknya. Jadi sholat itu tolak ukur harusnya gini. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau benar, kalau bagus harusnya bisa mencegah dari perilaku keji dan munkar. Termasuk berbuat buruk pada tetangga itu kan perbuatan yang tidak baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nanti dalam timbangan, amal yang paling berat di timbangan itu akhlak yang baik. Ya bukan sholat kita, bukan puasa kita, tapi akhlak yang baik. Jadi satuannya akhlak nih. Timbangan itu akhlak. Jadi dalam timbangan itu nanti kan gini, salah satu fase di akhirat itu kan ada mizan kan, timbangan. Timbangan itu ya kita hakikatnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi bisa dibayangkan misalnya ada timbangan begini lah, kayak timbangan yang bisa kita pahami dalam kehidupan dunia. Nah, nanti manusia itu yang ditimbang 3. Satu amalnya, yang kedua buku catatan amal, yang ketiga badannya. Nah, jadi amal, buku catatan amal, badan. Nah, untuk amal ini, amal yang paling berat dalam timbangan itu ternyata adalah apa? Akhlak yang baik ya. Ma syai'un asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamati min husnul khuluq. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Nah, ini jadi perannya akhlak dalam kehidupan itu sangat luar biasa. Bisa menjadi penentu nasib kita nanti di akhirat. Tentu ini akhlak yang umum ya, dalam artian tidak hanya akhlak kepada tetangga saja. Kita kepada Allah juga harus berakhlak. Jadi akhlak secara akhlak dalam ibadah juga butuh akhlak, dalam muamalah juga butuh akhlak yang baik.
Jadi jangan hanya satu sisi saja kita ibadah kepada Allahnya baik, ya, akhlaknya baik mungkin kepada Allah, tetapi dalam praktek muamalah keseharian kita terhadap sesama, kita tidak berakhlak yang baik. Nah, itu nanti bisa menguras ataupun menghabiskan pahala yang kita hasilkan nanti di akhirat. Itu Mas kurang lebih. Ya. Kadang saya juga gini Pak Ustadz ya. Seperti kalau izin, mohon maaf nih kalau saya sedikit agak keliru menyimpulkan apa yang Pak Ustadz tadi sampaikan, bahwa kalau saya menyimak tadi apa yang Pak Ustadz sampaikan itu masuk dalam kategori pembelajaran di dalam kelas lah, atau teori lah gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan sehari-harinya itu banyak yang teorinya memang betul-betul sudah khatam, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari orang Islam, saya sebut aja orang Islam lah, itu nafsu egonya itu sangat dominan sekali, sehingga merubah yang perilaku yang secara teorinya tadi sudah Islami menjadi perilaku yang kalau boleh saya sebutkan perilaku yang negatif lah gitu loh, yang boleh dikatakan maksiat yang berat lah gitu ya. Itu nah caranya untuk kalau bahasa kerennya preventifnya gitu loh Pak Ustadz. Preventifnya supaya jangan bisa terjerumus ke situ gitu loh. Yang pertama tentu kita berdoa, ya, berdoa karena yang membolak-balikkan hati kita kan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga diajarkan oleh Nabi. Salah satu doa yang dibaca Nabi ketika beliau bercermin itu apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi itu juga, Nabi mau minta untuk gini, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku, perbagus pula akhlakku. Nah, itu jadi doa. Jadi ketika beliau bercermin melihat wajah yang Allah ciptakan, tubuh yang Allah ciptakan, yang bagus, yang sempurna wujudnya gitu. Beliau juga tidak hanya mensyukuri karunia berupa kesempurnaan fisik, tetapi beliau juga bermohon supaya diberi kebaikan dalam perilaku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus tubuhku, ya wajahku yang tampan misalnya, atau pokoknya tubuhku yang sempurna, perbaiki juga akhlakku. Karena apalah artinya kita wajahnya ganteng tetapi akhlaknya buruk. Dan nanti bisa masuk neraka gitu kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Itu kalau bahasa tafsir sederhananya, dua ayat itu gini, ganteng-ganteng tapi masuk neraka. Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, tapi Allah kembalikan ke dasar neraka jahanam. Yang ganteng-ganteng masuk neraka. Jadi satu doa dulu, perbanyak doa agar Allah memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, belajar, berilmu, ya. Mencari ilmu. Nah, mencari ilmu karena gini, terkadang ada orang itu berbuat kesalahan atau mungkin akhlaknya tidak baik itu karena nggak paham, nggak belajar. Misalnya seperti anak kecil lah misalnya, dia mungkin berkata kasar hanya karena mendengar dari temennya atau nonton lingkungan lah, televisi misalnya gitu kan. Dia nggak ngerti bahwa kata-kata itu nggak baik sebenarnya, kan? Ya karena dia belum belajar, belum mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk diucapkan. Jadi ilmu itu penting, penting. Yang ketiga tentu memilih teman yang baik. Karena bagaimanapun juga almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka kalau pengen melihat karakter seseorang itu lihat saja temannya siapa, gitu kan. Nah, dan teman ini tentu punya pengaruh yang sangat besar. Ya, contoh sederhananya lagi nih, kalau kita berteman dengan para pemabuk misalnya, itu prosentase kita ikut mabuk itu mesti besar. Mesti besar ya, walaupun kita tidak mengatakan 100% ya. Tapi paling tidak itu peluang kita ke arah sana itu sangat terbuka lebar. Entah awalnya nyicipi dulu, berkawan dengan orang-orang yang kata-katanya kasar, maka mau nggak mau mesti kita terlibat, akan ke bawah lah ya, dikit-dikit mungkin misuh atau Nah maka mencari teman yang baik, supaya paling tidak itu kalau kita belum bisa seperti mereka, itu kita dapat keberkahan dengan bergaul dengan orang yang baik. Karena berkawan dengan orang yang baik itu ada keberkahannya di situ. Gitu. Kemudian yang keempat tentu lingkungan, ya. Lingkungan di mana kita tinggal, tetangga-tetangga kita seperti apa itu juga berpengaruh. Ya, karena
ketika kita mau mencari tempat tinggal itu sebenarnya yang lebih didahulukan pertama itu bukan di mana, tetapi siapa tetangga kita. Nah, makanya di antara doanya siapa itu? Istrinya Fir'aun, Asiyah itu kan ketika beliau berdoa, Rabbi b'nini indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Jadi yang penting dalam doa itu tuh bukan masalah rumahnya, tapi di sisimu. Di sisimu ya. Artinya itu di sini diambil faedah. Kalau mau mencari tempat tinggal itu perhatikan dulu siapa di sisimu, siapa tetangga kanan. Artinya karena tetangga gitu, lingkungannya. betul. Karena itu berpengaruh gini. Misalnya gini, kita punya tetangga yang tidak baik misalnya, setiap hari ganggu kita, itu pengaruh nggak sama akhlak kita? Pasti pengaruh kan. Paling tidak kita maunya marah-marah, maunya mencaci maki, karena punya tetangga yang tidak bagus gue tetangganya lo, jadi baik gue. Itu diantara kiat atau ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita ini memiliki perilaku yang baik. Ya, dimulai dari doa, kemudian belajar ilmu, mencari ilmu, kemudian memilih teman yang baik dan lingkungan yang baik. Ustaz, saya tertarik yang tadi, Ustaz. Terus terang aja bahasan tentang tema akhlak ini timbul karena kita punya suatu cita-cita menjadi gimana sih muslim yang sejati kan gitu kan. Saya tertarik lah gitu ya. Iya. Mukminnya nanti kita bahas segmen nanti gitu kan. Cuma di sini saya tertarik tentang yang hadis Nabi tadi, padahal seorang wanita tersebut muslimat berarti kan. Ini muslimat nih kan. Muslimat sudah tahajud lah, sudah apalah, tapi dia mempunyai akhlak yang mengganggu tetangganya, sehingga tetangganya yang mungkin marah atau apa jadi akhirnya masuklah neraka seperti itu. Sebenarnya kenapa nih si beliau sudah jalanin rukun iman, sudah dijalanin rukun Islam, kok bisa begitu gitu? Masih tergelincir gitu ya. Gini, karena Islam itu sekali lagi itu agama yang syamil, Pak. Syamil itu meliputi segala aspek kehidupan. Nah, sementara perempuan itu hanya mengambil satu sisi saja, sisi ubudiyah, bagaimana dia menyembah Allah saja. Padahal Islam itu tidak hanya ngurusi itu. Islam juga mengurusi bagaimana kamu berinteraksi dengan manusia, bahkan dengan binatang pun kita diatur. Kan ada kan cerita orang masuk neraka gara-gara apa? Binatangnya ini, piaraan anjing, sama kucing kan. Kucingnya nggak dikasih makan sampai mati, akhirnya masuk neraka. Ini kan akhlak juga kan. Nah, itu Islam. Ada juga wanita pelacur, dia dirahmati Allah, akhirnya tobat ya, dirahmati Allah, tobat, terus masuk surga. Itu gara-gara apa? Kasih minum anjing. Akhlaknya pada seekor anjing coba. Jadi Islam itu agama yang syamil, yang mengatur segala aspek kehidupan. Maka kita nggak cukup mengambil satu sisi saja, memperbagus di satu sisi, kemudian mengabaikan sisi yang lain, itu nggak bisa, nggak cukup. Maksudnya di situ mas ya. Ada orang yang fokus, yang penting sholat, aku sholat lah 5 waktu, yang penting aku puasa. Tapi dia nggak peduli pada tetangganya sakit, dia nggak peduli, tetangganya nggak bisa makan, dia nggak peduli, dia ngomongnya kasar sama orang lain, merendahkan orang lain. Maka dia hakikatnya belum mengamalkan agama Islam secara utuh. Dia hanya mengambil satu sisi, menganggap Islam itu hanya satu sisi saja. Ibarat kalau gajah, dia hanya melihat gajah dari ekornya panjang saja. Harusnya kan melihat secara keseluruhan kan. Nah, Islam juga begitu. Islam itu bukan hanya masalah ubudiyah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, tapi juga bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita, sesama manusia. Bahkan dengan yang beda agama pun itu kan ada adabnya kan, ada akhlaknya. Bahkan kepada binatang sekalipun Islam ada aturannya. Gitu. Maka ambil semuanya, insya Allah nanti kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena saya sendiri gini Pak Ustadz, secara pribadi saya ingin mencoba untuk sebagai preventif lah gitu ya, supaya saya ini kan pergaulan saya di lingkungan, di masyarakat ini kan dominan kan Pak Ustadz ya, dari pagi sampai kadang malam kita bergaul terus dengan teman-teman, dengan ya luas lah pergaulannya itu. Nah, saya ingin mencoba supaya saya itu bisa mencegah emosi sendiri, nafsu sendiri, terus membantengin diri juga dari lingkungan supaya tidak tergelincir gitu, dengan cara saya menunjukkan identitas saya sebagai saya Muslim. Saya ingin mencoba itu kemana-mana mau pakai sarung aja lah gitu, pakai sarung, pakai peci, sehingga dengan kondisi yang seperti ini saya malu gitu loh. Kalau seandainya saya ingin berbuat sesuatu yang melanggar itu Pak. Ya, jadi apakah itu mungkin itu bentuk itu bisa dilakukan Pak. Jadi bagaimana cara kita berpenampilan itu terkadang juga bisa
mengerem kita. Mengerem atau mengendalikan hawa nafsu kita. Ada seperti tekanan sosial lah, tekanan masyarakat gini. Kalau kita pakai sorban, pakai gamis terus misalnya. Ya orang mau dekati kita, wah berbuat ya ini malu gitu terus ya. Ketika ada dorongan mau maksiat, itu kan kita lihat pakaian kita sendiri aja malu. Maksud aku pakai baju bagus begini, pakai sorban begini kok maksiat. Itu bisa, Pak. Betul. Dulu saya pas masih santri juga begitu. Dulu. Saya itu hampir pas masih nyantri itu kemana-mana pakai baju gamis yang segini, Pak, di bawah lutut itu. Kemana-mana, pas pulang liburan pun pakai begitu, pas keseharian juga pakai begitu. Ya salah satu tujuannya ya untuk itu menunjukkan identitas saya ini santri. Kemudian kalau maksiat juga malu gitu kan. Jadi dasarnya bukan karena takut kepada Allah dulu, tapi malu dulu. Jadi itu tidak apa-apa. Tahap awal untuk latihan tidak masalah. Jadi kita masih terbantu bisa mengerem dari perbuatan maksiat karena melihat penampilan kita sendiri. Ya soalnya dari aturan Islam sendiri kan situ sudah ya ibaratnya sangat jelas ya. Jadwal untuk disiplinnya itu kan Ustaz ya. Mulai dari subuh kita mengambil air wudhu, sholat subuh, zuhur ngambil air wudhu, sholat subuh. Itu artinya kan jeda waktunya itu kan untuk membentengin diri kan sebenarnya kan sudah jelas itu ya. Tapi kok banyak masih yang tergelincir. Sebagai contoh nih Pak Ustadz, sebenarnya saya sebagai umat muslim juga malu atau terpukul lah gitu loh. Contohnya seperti yang baru-baru kemarin di Jawa Barat, yang di Bandung atau di mana tuh yang sekarang sudah dihukum secara negara, udah divonis yang pengasuh pesantren. Itu kan artinya aku yakin beliau itu secara ilmu pengetahuannya luar biasa. Ya, ada ilmunya. Ada ilmunya. Dan bentuknya, performanya apa yang saya ceritakan tadi sudah. Penampilannya juga. Iya. Apa kalau itu memang betul-betul sudah secara harafiahnya sudah atau faktanya ya sudah dibuktikan, tapi kok masih tergelincir? Apa boleh dikatakan itu disebutkan? Mungkin dia menjalankan takdir itu. Nggak bisa Pak. Gini, gitu. Jadi ada kalau kita ngomong takdir itu ya semua selesai Pak. Jadi tapi kita nggak boleh menisbatkan perbuatan maksiat itu. Contohnya gini, memang kita yakini bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini semuanya tidak lepas dari takdir. Jadi bahkan sampai daun berguguran pun itu sudah ditakdirkan. Tetapi merupakan satu adab yang tidak baik. Kita ini su'ul adab pada Allah. Artinya kita berakhlak buruk pada Allah kalau mengembalikan kemaksiatan pada takdir Allah. Itu nggak beradab. Jadi nggak boleh. Jadi mengatakan, wah dia maksiat karena takdir. Itu nggak boleh. Kalimat seperti itu nggak boleh. Khawatirnya nanti terjerumus dalam satu sekte, satu kelompok yang dikit-dikit menyalahkan takdir. Ada kelompok yang dikit-dikit menyalahkan takdir. Namanya apa itu? Jabariyah ya. Jabariyah ya. Namanya Jabariyah. Ya, artinya yang seperti itu. Nah, yang seperti itu gitu Pak. Jadi pertama, kalau tadi alasannya adalah orang itu kelihatannya kan orang berilmu ya. Iya, karena betul. Statusnya dia guru. Iya, pengasuh pesantren. Gitu kan. Harusnya kan ilmu agamanya cukup. Betul. Nah, ilmu itu gini Pak. Ilmu itu yang bisa merubah akhlak seseorang itu bukanlah pengetahuan yang hanya ada di kepala saja. Jadi ilmu yang membuahkan amal soleh, yang bisa merubah akhlak seseorang itu ilmu yang masuk ke dalam hati. Nah barangkali beliau itu ilmunya banyak tetapi hanya berhenti sebagai wawasan di kepala saja. Pengaplikasiannya. Nah seperti contoh inilah, kalau saya membuat satu pertanyaan, hukum sholat 5 waktu adalah ... Terus pertanyaan itu saya print misalnya, saya tulis dalam kertas, saya bagikan kepada seluruh warga. Kira-kira orang yang beragama Islam bisa menjawab atau tidak? Mesti bisa. Hukumnya mesti wajib. Semua ngerti sholat 5 waktu hukumnya wajib. Berarti kan punya ilmu kan artinya. Betul. Pengetahuan bahwa sholat itu hukumnya wajib ada di kepala mereka. Tetapi dari sekian banyak yang menjawab pertanyaan itu, apakah semuanya sholat? Tidak. Artinya dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa ilmu itu hanya berhenti di sini, menjadi sampah di kepala, tidak masuk ke dalam hati. Nah itu artinya ilmu itu nggak bisa merubah akhlak seseorang. Ya, jadi ilmu yang bisa merubah akhlak itu ilmu yang masuk ke dalam
hati. Itu. Kemudian yang kedua, orang itu ya namanya manusia itu kan fitrahnya kan memang punya musuh yang abadi kan. Ya. Setan. Setan Kan? itu. Setan plus satu lagi sebenarnya, Pak. Jin ya, iblis ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Nah, setan dan hawa nafsu. Nah, sayangnya kita ini kalau kita berbuat maksiat itu selalu yang Menyalahkan menjadikan apa yang dikambing hitamkan siapa? Setan. Padahal belum tentu setan. Kadang itu hawa nafsu dari diri kita sendiri. Jadi setan itu dia nggak bisa memaksa kita sebenarnya. Dia itu kekuatan ataupun kemampuannya hanya membisiki kita saja. Membisiki kita, dan setan itu kan nggak seperti manusia yang bisa ngancem kan. Ayo maksiat, sambil ditekak gitu. Maksiat, kalau enggak saya hajar, kan nggak bisa begitu setan. Hanya goda, bisiki. Tapi begitu nanti manusia itu sudah tergelincir, udah dia lepas tangan, Pak. Aku berlepas diri, aku nggak ikut-ikut. Aku takut kepada Allah. Itu setan. Jadi nggak mau ikut-ikut sudah. Lah, manusia itu kalau sudah digoda setan tergelincir sekali, itu kan di dalam hatinya pasti ada bayangan kenikmatan atas dosa yang dia lakukan kan. Misalnya gini, ada seseorang dibisiki, ayo berzina. Awalnya gitu kan. Lalu dia terjerumus dalam perbuatan zina. Setan kan berlepas diri kan. Nah, ketika dia berbuat zina sekali, itu mungkin akan menyesal. Tapi di sela-sela penyesalan itu mesti terbayang kan nikmatnya berzina. itu. Nah, akhirnya kan muncul lagi dorongan ayo berzina lagi. Nah, itu dorongan tidak lagi dari setan. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu setan mungkin udah lepas tangan, aku nggak ikut-ikut. Tapi nafsumu sendiri yang menjerumuskan kamu ke arah situ. Nah, makanya tugas kita adalah selain yang tadi disebutkan, itu juga harus ada upaya untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau setan itu kan dengan kita beristighfar, dengan berta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan pergi gitu kan. Tapi kalau hawa nafsu dari diri kita sendiri itu nggak cukup dengan itu. Butuh dikendalikan karena gejolaknya itu besar gitu kan. Nah, maka di antara syariat Islam, di antara amalan dalam Islam yang tujuannya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu itu adalah puasa. Ya, puasa itu kan nafsu perut kita kendalikan kan. Ya, kalau kita bisa mengendalikan nafsu perut, nafsu makan minum, harapannya kita juga bisa mengendalikan nafsu yang lain. Itu kan bentuk latihan sebenarnya. Gitu Pak ya. Jadi sekali lagi kalau kembali pada ikhtiar upaya Bapak untuk memakai baju yang secara zahirnya mencerminkan identitas seorang muslim, itu boleh, tetapi itu ya tidak ada jaminan juga. Tidak ada jaminan. Betul. Tapi enak juga ya. Kayaknya lengkap banget Allah memberikan suatu indikator-indikator sendiri lah. Maksudnya orang muslim, dia sudah mengaku sebagai seorang muslim, dikasih suatu bentuk pengamalan amal ibadah. Contohnya misalkan sholat, dia sudah sholat, dikasih dengan perwujudan dengan pakaian yang muslim seperti apa. Tapi ada salah satu indikator lagi yang menentukan dia untuk bisa masuk surga atau neraka. Yang tadi itu akhlak. Jadi maksud saya, ya kalau kita bicara dengan metode dengan kasus yang tadi seperti itu kan ilmu dia udah punya, dia bisa juga sholat segala macam. Ternyata output yang kita pengen cari itu sebenarnya yang bisa menentukan itu salah satunya adalah si akhlak itu. Jadi gini, kalau kita ngomong surga neraka, tentu orang yang mukmin itu kalau dia mukmin ya, walaupun dosanya banyak, akhlaknya buruk, asal dia mati dalam keadaan iman, insya Allah juga ada harapan masuk surga. Tetapi bisa jadi dia ke neraka dulu gara-gara akhlak yang buruk tadi. Betul. Jadi tetap intinya itu yang paling berpengaruh nanti iman ya. Iman. Ya, di surga neraka itu iman, tetap iman. Ya, tidak bisa digantikan oleh akhlak. Betul, ya, tidak bisa karena iman itu fondasi utama. Hanya saja gini, kalau orang mukmin itu kan matinya dalam keadaan iman, itu kan insya Allah masuk surga kan. Tetapi tidak semuanya langsung masuk ke surga, ada yang ke neraka dulu. Nah, itu nanti bisa jadi dia ke neraka itu gara-gara akhlaknya yang buruk. Gitu. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Jangan sampai nanti ada ungkapan gini, aku nggak beriman, nggak apa-apa, asal akhlaknya baik. Itu nggak bisa diterima ucapan itu. Karena tidak berguna akhlak yang baik. Akhlak di sini tentu dia hanya membatasi akhlak terhadap sesama manusia kan. Kepada tetangga baik, suka membantu, suka nolong orang lain misalnya. Sementara dia tidak beriman, itu nggak cukup, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tetap yang paling penting adalah iman. Gitu. Ya nggak, maksud itu saya tuh tadi satu kesatuan utuh toh. Ya. Soalnya gini, sorry gue potong. Ada satu, kan jujur aja banyak
dulu saya pernah mempertanyakan itu gitu, cuman banyak teman juga yang mempertanyakan itu. Selalu dalam 17 rakaat kita ada surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu Ustaz, dalam bentuk apapun gitu loh kan, dalam bentuk apapun kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Bisa jadi misalkan dia lagi susah, pengertian kita lagi sholat pas susah, ihdinas siratal mustaqim, tapi kita berilmu ternyata mempunyai akhlak yang buruk, kita tetap ihdinas siratal mustaqim gitu. Maksudnya apakah itu juga sebagai suatu fasilitas kita, Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tentu jalan yang lurus itu jalan yang sempurna kan. Artinya ya jalan lurus itu gini, jalan yang paling cepat menghantarkan kita menuju tujuan, itu jalan lurus. Ibarat kita mau pergi ke satu tempat, titik A misalnya. Kalau kita melewati jalan lurus ke titik A, maka waktu yang kita butuhkan cepat. Tapi kalau kita mau muter-muter dulu, ya mungkin sampai. Tapi tentu butuh waktu yang lama. Nah, kita ini kan sedang berjalan kan, menuju Allah, dan nanti ending perjalanan kita kan antara surga atau neraka. Jadi kalau kita misalnya tujuannya pengen ke surga itu dengan durasi waktu yang cepat, maka harus lewat jalan yang lurus. Nah gitu ya. Jadi kalau kamu mau mampir-mampir dulu ya silakan. Bisa sampai nggak? Ya bisa. Tapi muter lama. Ya, yang lain misalnya waktu cuma setahun. Nah kamu karena mampir ke neraka dulu 1000 tahun. Jadinya jauh sekali kan. Nah, jadi siratal mustaqim itu jalan yang lurus yang paling cepat bisa menghantarkan kita pada tujuan. Nah tentu itu adalah syariat kan. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu dipahami dengan agama Islam. Ya, agama Islam dengan seluruh aturan yang ada di dalamnya. Maka selama kamu berpegang teguh pada Islam, aturan-aturannya, itu berarti kamu sudah berada di atas jalan yang lurus, tidak keluar dari rel. Iya, siap. Dan tetapi dipahami saja, jalan yang lurus itu bukan berarti jalan yang mulus. Nah, dan justru teladan kita para nabi itu nggak ada yang jalannya mulus. Jalan mereka lurus semua, tapi nggak ada yang mulus. Coba kita belajar sejarah para nabi yang hidupnya enak siapa? Paling Nabi Sulaiman gitu kan, ya, lahir jadi putra mahkota gitu kan. Tapi yang lain mesti terjal, mesti bergelombang, berduri dan sebagainya. Tapi itu jalan lurus gitu. Makanya ya memang jadi seperti kayak kita ini, manusia ini memang berat, Bro. Berat. Mau jadi malaikat aja udah nggak kuat ya. Malaikat siapa yang minta ampun akhirnya, yang pengen jadi manusia dikasih nafsu, akhirnya angkat tangan ya. Iya. Ya artinya kan kendalinya kan di nafsu kan itu. Nafsu dan nafsunya kan kayaknya nafsu dunia inilah yang kita yang tidak bisa di nanti kita bahas di itu. Si nafsu itu nggak bisa dimatikan. Iya, nafsu itu hanya bisa diatur, dikendalikan. Saya juga berpikir barusan saya berpikir, apa kalau gitu saya di rumah aja ya, nggak saya berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusia, supaya saya artinya kan hablumi nanasnya kan tidak saya jalankan. Dan belum tentu kalau kita di rumah itu terus nggak maksiat loh Pak. Nah, karena hari ini fasilitas untuk bermaksiat itu ada dalam genggaman tangan kita. Iya, teknologi ya. Nah, jadi jangan dianggap yang di rumah terus nggak punya dosa. Yeah. Itu justru rentan dosanya lebih banyak. Karena gini, dosa ketika sendirian dengan dosa di tempat umum. Mungkin dia bisa menghindari dosa di tempat umum karena nggak keluar rumah gitu kan. Tapi pas di rumah kan nggak ada yang tahu, hanya dia dan Allah saja kan. Bisa jadi dia berbuat maksiat ketika di dalam kesendirian. Nah, itu. Jadi tetap ya udah jalani saja aktivitas seperti biasa. Pokoknya kalau dalam jalanin aja bro, bermuamalah. Jadi lama-lama kita takut juga nih bro. Nggak, fungsinya takut itu dia, untuk ngerem, takut, ya. Untuk ngerem gitu loh. Tapi ya tadi inilah kita memperbanyak. Pokoknya intinya jangan maksiat gitu aja. Iya. Kalau melakukan dosa pun dosa yang jangan dosa. Maksudnya pelanggaran yang kalau di ilmu hukum manusia itu pelanggaran ringan itu, pidana ringan gitu. Yang bisa diselesaikan di situ gitu. Ya pokoknya jangan disengaja. Enggak boleh, pokoknya dosa maksiat itu jangan disengaja. Kalau nggak sengaja ataupun karena khilaf atau karena nggak tahan godaan hawa nafsu atau setan tadi, hindari aja. Ya sudah, habis itu ya tobat. Tapi saya ingin mengaplikasikan yang kemarin saya dapat ilmu dari Pak Ustadz. Yang mana itu? Kalau hari ini saya melakukan dosa, segeralah diimbangin dengan
perbuatan kebaikan yang baik. Sehingga ya upayakan hari ini saya melakukan kerugian 10 nih, saya harus berbuat baik yang menurut ukuran saya 20, jadi masih ada plusnya. Masih ada tabungan. Bagus lah. Totalnya habis gara-gara akhlak. Akhlak yang buruk. Itu hanya estimasi kan, artinya perhitungan kita. Tapi aktual hakikat yang sebenarnya kan enggak. Menurut kita dosa kita 10, terus amal baik kita 20. Tapi ternyata di akhirat dalam perhitungan Allah dosa kita 1000 malah. Ya. Karena nggak ada dosa kecil, Pak. Dosa kecil atau dosa kecil itu sebenarnya nggak ada. Semua dosa lah gitu. Semua dosa ya dosa besar. Anggap saja begitu ya. Jadi jangan menganggap ini dosa kecil, dosa besar, enggak. Yo kita anggap semua dosa itu apa? Besar gitu kan. Dan sebagaimana amal soleh juga sama. Jangan pernah menganggap amal soleh ini amal yang kecil, amal yang besar, enggak. Semua amal soleh itu ya besar. Walaupun hanya bisa nyingkirin gangguan dari tengah jalan, itu kan kelihatannya sepele kan, tapi tetap amal soleh, amal yang besar. Bisa menjadi sebab masuk surga. Iya, Ustaz. Bener, dia nyingkirin bukan sepele doang, orang batu gede singkirin dia berat bro. Ya udah, cukup kali ya sore ini. Alhamdulillah, semua pemirsa Al-Araf TV. Saya sekali lagi kayaknya susah untuk memberikan kesimpulan, biar Anda sendiri semua yang bisa menyimpulkan itu semua. Terima kasih. Insya Allah kita akan sambung dengan kajian-kajian berikutnya. Jangan lupa minta tolong untuk apa? Subscribe. Terus? Like. Terus? Dan share. Iya, dikit lagi pemirsa tolong ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.